Hai, welcome to my YouTube channel Tarot Batara. Long time no see gitu ya. Udah lama aku nggak bikin video, hampir 20 harian lebih ya, karena memang ada kesibukan reading yang cukup padat. Jadi kali ini masih di PK card reading. Tema kali ini adalah tentang bagaimana perkembangan hubunganmu dengan si dia dalam waktu dekat gitu ya. Jadi prediksinya ini prediksi singkat, prediksi dalam waktu dekat gitu ya. Bagaimana sih perkembangan hubungan kamu dengan si dia, seperti apa hubungan kamu gitu ya. Seperti biasa, aku ingatkan kembali bahwa reading ini bersifat sangat general, jadi tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box, sudah aku sediakan nomor WhatsApp yang bisa kalian kontak untuk private reading. Dan kita mulai aja gitu ya. Sudah aku sediakan 3 pel kartu di depan. Jadi ini pel 1, ya ini pel 1, ini pel 2, dan ini pel 3. Oke. 3 pel kartu sudah kalian pikirkan orang yang ingin kalian tanyakan ya, perkembangan hubungan kamu dengan si dia bagaimana. Kalau sudah, kita mulai dari pel 1. Hai yang milih pel 1 ya. Jadi sudah dibayangkan ya orang yang ingin kalian tanyakan ya, hubunganmu dengan dia itu gimana sih perkembangan dalam waktu dekat atau periode singkat ini. Oke. Kita mulai dari pel 1, kita buka gimana sih gambaran hubungan relationship kalian berdua. Oke, kartu pertama ada kartu The Chariot, ada kartu Four of Cups, ada kartu Queen of Pentacles, dan Page of Swords, dan ada kartu Nine of Pentacles. Oke, gimana sih perkembangan hubungan kamu dengan si dia dalam waktu dekat gitu ya. Oke, ada kartu The Chariot di sini dan kartu Four of Cups. Yang aku lihat di sini adalah dimana aku ngelihat ada perbedaan argumen dari kalian berdua yang cukup besar gitu. Yang satu maunya apa, yang satu maunya apa, dan itu kayak aku lihat tidak menemukan titik temu gitu, dalam artian nggak bisa negosiasi, nggak bisa yang kayak nemu titik temu jawabannya harus gimana, kesepakatannya gimana. Aku lihat ada perbedaan argumen yang cukup besar di antara kalian yang membuat salah satu di antara kalian tuh ngerasa bodo amat lah gitu, capek gitu ya sama segala situasinya, sama segala sesuatunya yang terjadi di antara kalian berdua gitu. Jadi kalau aku lihat ada perbedaan argumen yang cukup besar yang akan terjadi dalam waktu dekat, dan itu bikin salah satu ngerasa kayak udahlah bodo amat kayak gitu, kayak udah nggak mau musingin itu lagi kayak gitu. Nah, akibat dari hal itu aku lihat kayak aku ngerasa bakalan ada gap, jadi akan ada jarak di antara kalian berdua yang mungkin bikin hubungan secara komunikasi aku lihat kayak kurang bagus gitu. Kenapa? Karena bakalan sibuk sama urusan masing-masing dan tidak mau menyelesaikan masalah perbedaan argumen sebelumnya gitu, kayak dibiarin aja masalahnya gitu aja tanpa menemukan solusi. Jadi aku ngeliat di sini dimana sebenarnya ada salah satu yang mungkin di antara kalian yang kayak berusaha untuk mengalah gitu ya, berusaha untuk kayak oke, ikutin aja mau kamu, cuman karena perbedaan pendapat yang cukup besar ini jadinya kayak yang satu udah terlanjur ngambek atau udah terlanjur marah, yang satu lagi kayak pas mau menurunkan ego malah nggak diterima kayak gitu. Jadi akan ada perbedaan selisih yang dimana bikin kayak nggak nemu solusi. Cuman ini bisa dihindari kayak gitu ya. Jadi bisa dihindari dengan mungkin pada dasar berargumen itu ya coba buat nurunin ego kayak gitu. Jadi ini bisa dihindari kayak gitu ya. Jadi aku lihat akan banyak perbedaan pendapat dan itu bikin kalian ngerasa ada jarak ya. Jadi setelah itu akan ada jarak, entah tidak komunikasi, entah jadinya kayak jarang ngabarin gitu. Jadi intinya akan ada situasi seperti itu. Jadi sibuk sama urusan masing-masing kayak gitu. Oke, kartu selanjutnya ada kartu addiction. Jadi di sini aku lihat ada salah satu di antara kalian yang terlalu mengkontrol hubungan ini atau memaksakan kehendak berlebihan gitu. Jadi aku lihat ada controlling relationship. Jadi ada salah satu di antara kalian yang memang sangat dominan dalam mengontrol hubungan.
dan itu akan kelihatan lagi dalam waktu dekat, dimana kayak kelihatan banget bahwa dia mengatur hubungan ini terlalu keras tanpa mempertimbangkan pendapat dari kamu, atau kamu tidak mempertimbangkan pendapat dari dia kayak gitu. Jadi salah satu pihak ini terlalu controlling gitu, jadi terlalu mengontrol berlebihan hubungan ini, sehingga menyebabkan salah satu yang laginya salah satu jadi pihak yang lain gitu ya merasa tidak dihargai, merasa apa ya, kayak itu yang bikin kayak kecewa jadinya gitu, marah karena tidak pernah didengarkan gitu. Jadi ini kayak masalahnya adalah masalah di komunikasi dan ego masing-masing, kayak itu akan muncul nih dalam waktu dekat. Ada kartu healing card, jadi akan ada yang sangat tersakiti, tapi aku lihat kayak mencoba untuk menarik diri gitu, jadi tidak berkomunikasi atau tidak mau terlalu terlibat dalam argumen itu gitu. Jadi kayak aku lihat salah satu di antara kalian itu akan mencoba untuk menenangkan diri dengan cara menarik diri, jadi kayak nggak komunikasi, nggak mau update sosmed, atau mungkin kayak menghindar gitu dari pasangan ini, dari si dia ini kayak gitu. Oke, dan kartu selanjutnya ada kartu Heart with a King. Cuman aku lihat kayak kalian akan kembali lagi bersama gitu ya. Jadi walaupun masalahnya memang lumayan bikin gap atau jarak di antara kalian, cuman aku lihat akan kembali lagi seperti semula. Jadi kayak ya bakal ada perbaikan gitu. Jadi kayak walaupun kesannya kalian dalam situasi berantem saat ini, atau situasi yang kayak komunikasi nggak oke, aku lihat dalam waktu dekat ini akan komunikasi lagi, akan oke lagi hubungannya kayak gitu. Karena emang sama-sama masih sayang, sama-sama saling membutuhkan, cuman memang egonya tinggi kayak gitu. Oke, next card ada kartu reconciliation. Jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi akan ada penyelesaian gitu ya di antara kalian berdua, karena rekonsiliasi ini bisa saja kayak mengulang ini bisa dibilang kayak menganalisa apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih sumber masalahnya gitu. Jadi bisa diselesaikan dengan kepala dingin kayak gitu. Jadi aku lihat kayak ada rekonsiliasi, jadi bakalan ada komunikasi lagi gitu. Jadi ada perbaikan hubungan ya gitu. Ada kartu You Deserve Love, jadi bagi pihak gitu ya, entah kamu entah dia yang memang tidak pernah speak up, maka akan diberikan kesempatan untuk bisa bicara, untuk bisa kayak apa yang bisa kalian lakukan gitu. Jadi selama ini mungkin kalian dibungkam, kayak nggak dikasih memberikan pendapat, atau pendapat yang tidak pernah didengarkan. Jadi di saat inilah nantinya kalian akan dikasih kesempatan untuk bisa bicara, untuk bisa mengutarakan apa yang kalian rasakan selama ini gitu, tanpa diintervensi dari si dianya kayak gitu. Yang kartu playfulness, jadi aku lihat hubungan kalian akan baik-baik saja, cuman akan ada gejolak itu ya. Jadi ada argumen yang bikin kalian akhirnya kayak sempat clash, sempat gap ya sementara, tapi akhirnya kembali lagi. Jadi nggak perlu khawatir, karena memang aku lihat hubungannya tuh masih kuat gitu, cuman emang egonya sama-sama besar, sama-sama tinggi, jadi susah buat ngeblend. Ketika ada masalah, ada argumen, itu susah buat ngeblend kayak gitu. Itu yang aku lihat ya, perkembangan hubungan kalian dalam waktu dekat ini gitu. Oke, jadi siapapun ini, entah mungkin orang yang kalian tanyakan, entah itu PDKT-an kalian, pacar kalian, istri, suami, entahlah siapapun itu, intinya poinnya adalah dimana akan ada perdebatan gitu, akan ada argumen, tapi nanti akan dingin kembali gitu ya. Jadi akan menyesuaikan lagi, akan damai lagi, akan happy lagi, malah aku lihat makin dekat gitu, malah makin pengertian gitu. Kenapa? Karena argumen ini ternyata kayak banyak memberikan kalian pelajaran untuk mengerti satu sama lain kayak gitu. Oke, thank you for watching. Part 1 kita lanjut ke part selanjutnya. Bye. Hai PL2 yang milih PL2 ya, sudah dipikirkan orang yang ingin kalian tanyakan perkembangan hubungannya dengan kamu dalam periode singkat atau waktu dekat ini. Oke, kita lihat ya PL2. Jadi ini bisa sudah terjadi saat ini, atau memang akan terjadi dalam waktu dekat, karena ini periode singkat dan ini sifatnya general. Jadi kapanpun kalian nonton video ini gitu ya, kemungkinan saat itulah gitu, atau mungkin dalam waktu dekat setelah kalian nonton video ini. Cuman ini nggak mesti gitu, maksudnya tidak mesti langsung kejadian kayak gitu, karena ini kan sifatnya prediksi singkat dan berlaku sangat general kayak gitu. Oke, PL2
Gambaran perkembangan hubunganmu dengan si dia dalam waktu dekat. Kartu pertama ada kartu Knight of Wands, ada kartu Two of Cups, ada kartu Four of Pentacles, ada kartu Ten of Pentacles, ada kartu Ten of Swords. Oke. Di sini pal 2 aku ngeliat hubungan kalian akan naik jenjang ya. Jadi entah yang PDKT-an aku lihat akan makin intens, makin ke arah yang kayak mendekati atau ke arah hubungan yang lebih tinggi lagi levelnya. Kalau pacaran mungkin merencanakan pernikahan, intinya naik level hubungannya kayak gitu. Ada kartu Knight of Wands and Two of Cups. Aku ngeliat kayak kalian sangat excited, kalian sangat menikmati hubungan kalian berdua, kalian ngerasa kayak sama-sama di mabuk asmara gitu ya. Intinya sama-sama kayak gejolak cintanya tuh besar banget kalau aku lihat di sini, dan kalian sangat klop banget gitu ya. Jadi kamu cocok sama dia, dia ngerasa cocok sama kamu, intinya kayak klop gitu. Aku ngelihat dan ada juga aku ngerasa kayak udah mulai muncul rasa takut kehilangan, apa namanya kayak aku lihat juga ada tanda-tanda yang dimana sudah mungkin memperkenalkan ke keluarga gitu ya, atau mungkin ada rencana untuk dikenalkan ke keluarganya atau kerabat terdekat, yang intinya ada perkenalan atau mungkin ke arah yang dimana kayak menunjukkan bahwa keseriusan dia ke kamu kayak gitu. Tapi ada kartu Ten of Swords di sini di akhir, dimana aku ngelihat di sini dia ini sedang berusaha untuk merilis atau melepaskan hal-hal negatif dalam diri dia atau pikiran-pikiran overthinking dalam diri dia gitu. Jadi dia ngerasa sama kamu itu adalah babak baru gitu ya. Jadi benar-benar kayak babak baru, karena aku lihat ini adalah peningkatan level hubungan. Jadi dari PDKT jadi pacaran, dari pacaran jadi tunangan atau nikah kayak gitu. Ini ada peningkatan level hubungan. Dan kartu Ten of Swords ini aku ngeliat kayak dimana dia sedang berusaha untuk melepaskan kesakitan dia terdahulu atau trauma dia terdahulu. Jadi dia pengen memulai babak baru karena dia ngerasa kayak udah cocok banget sama kamu. Jadi dia pengen kayak aku ngeliat di sini kayak apa ya, seolah mental atau pikiran dia tuh lagi terguncang gitu. Kenapa? Karena dia ngerasa kayak semua memori jahat atau mungkin sesuatu yang menyakiti dia tuh kayak datang bertubi-tubi, datang barengan kayak gitu pada saat dia sudah ingin memutuskan naik level sama kamu. Jadi kayak ini lebih ke kekhawatiran atau mungkin insecure sama diri sendiri. Intinya segala sesuatu yang ibaratnya kayak negatif gitu, negative thinking kayak gitu ya, itu akan menghantui dia dan bikin dia ngerasa kayak nggak pede sama dirinya dia gitu, kayak akan sedikit ada keraguan kayak gitu ya. Oke, the next card ada kartu kaset outdated thinking. Jadi replaying events over in your head. Ini ya, jadi segala momen-momen yang menurut dia itu menghantui dia dan bikin dia jadi negatif thinking tuh kayak terus kepikiran gitu. Jadi dia kayak mengkhawatirkan hal-hal yang nggak perlu dikhawatirkan sebenarnya. Aku lihat kayak memori-memori lama atau mungkin sesuatu hal yang bikin dia ngerasa kayak bisa nggak ya hubungan ini berhasil kayak gitu. Jadi ada ketakutan kayak gitu ya, karena sudah mungkin sempat dikecewakan dulunya atau ada suatu hal yang bikin dia membekas dan gagal. Jadi itu akan terus replay dalam pikiran dia dalam waktu dekat ini, sehingga itu yang bikin dia ngerasa kayak nggak yakin. Terus ada kartu hammer di sini, jadi itu malah merusak dirinya sendiri. Jadi ada sabotage, jadi sabotase, jadi merusak dirinya sendiri. Cuman di satu sisi kartu hammer atau palu ini juga membangun. Jadi dia kayak sabotase dirinya, tapi satu sisi dia mencoba keras untuk membangun dirinya lagi untuk bisa kayak make sure bahwa dia akan benar-benar sukses kali ini menjalani hubungan sama kamu kayak gitu. Dan dia banyak healing, banyak berusaha untuk, dia tuh kayak gini, satu sisi dia tuh punya sisi negatif, tapi satu sisi dia kayak mencoba keras untuk melawan sisi itu, sehingga dia kayak banyak fokus dalam diri dia gitu. Dia fokus untuk healing kayak gitu, sehingga aku lihat di sini akan berhasil healingnya karena memang kesungguhan dia untuk bisa
melepaskan hal-hal toxic dalam relationship dia sudah paham. Di sini ada kartu pay attention to the red flags. Aku lihat hubungan kalian sebenarnya sudah di awal gitu ya, banyak rambu-rambu gitu, banyak lampu merah yang kayak harus diperhatikan gitu. Jadi di sana aku lihat kayak dia mencoba untuk menganalisa hubungan kalian gitu. Kalau aku lihat sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena dia berhati-hati gitu. Jadi entah baik kamu atau dia tuh sama-sama berhati-hati dalam hubungan ini, tapi aku lihat hubungannya akan berhasil ke arah lebih baik. To let go of control. Jadi dia mencoba untuk tidak terlalu mengkontrol situasi ini. Dia mencoba untuk kayak oke, lepasin kayak gitu, lepasin hal-hal negatifnya. Ada kartu soulmate juga. Jadi aku lihat di sini ada koneksi spesial di antara kalian berdua yang akan lebih terasa dalam waktu dekat ini. Jadi emang ada soulmate connection. Jadi kalian memang dipertemukan karena memang ada koneksi spesial ini yang memang bikin kalian jadi ketarik satu sama lain kayak gitu. Jadi hubungannya akan baik-baik saja, cuman akan diwarnai dengan dia yang kayak atau kamu yang mungkin kayak nggak yakin, ada tanda tanya dalam diri yang dimana kayak semakin naik level malah semakin mempertanyakan diri, kesanggupan dan sebagainya. Tapi aku lihat nggak masalah. Kenapa? Karena dia juga atau kamu yang di posisi sedang insecure atau sedang overthinking ini akan bisa kembali ke arah positif gitu ya. Okay, thank you for watching. Kita lanjut ke pile terakhir. Bye. Hai, pile 3, pile terakhir ya di pick a card reading kali ini. Jadi kita lihat, dan pertama-tama kamu harus sudah memikirkan atau membayangkan orang yang ingin kalian tanyakan di pile 3 ini. Jadi perkembangan hubungan kamu dalam waktu dekat atau bagaimana situasi hubungan kamu dalam waktu dekat dengan si dia. Pile 3 kita buka seperti apa. Oke. Wah, ini kayaknya kartunya lebih banyak dibandingkan pile yang lain ya. Ada 6 kartu karena pile-pile lainnya tuh 5. Oke, ada kartu Knight of Cups, ada kartu Eight of Cups, ada kartu King of Swords, ada kartu Five of Cups, ada kartu Nine of Swords, wow, ada kartu Eight of Swords. Oke. Hanya ada satu kartu yang ibaratnya kayak oke, bagus gitu, cuman ternyata disusul dengan kartu-kartu yang kayak ada something wrong gitu, ada sesuatu yang salah gitu ya. Oke. Pile 3. Di sini aku ngeliat akan ada sesuatu yang terungkap dalam hubungan kalian, atau salah satu di antara kalian itu akan terjadi pengungkapan atau kayak ibaratnya sesuatu yang tidak kalian ketahui itu akan ketahuan gitu. Nah, kenapa? Karena ada kartu Knight of Cups ini. Di sini aku ngelihat dia gitu, si dia atau kamu. Jadi ini bisa vice versa ya. Aku anggap si dia. Jadi dia ini adalah orang yang sebenarnya menaruh perhatian yang sangat menaruh perhatian yang bisa dibilang spesial ke kamu. Dan aku lihat kayak kamu cukup tertarik gitu dengan orang ini. Jadi aku lihat kayak hubungannya tuh bisa dibilang dia menarik kamu juga tertarik kayak gitu. Tapi ini tapinya di sini aku ngelihat banyak yang kamu nggak tahu dari orang ini gitu. Banyak sesuatu yang kamu nggak tahu dari orang ini. Kamu hanya tahu bahwa dia ternyata berusaha loh ke saya gitu. Cuman aku lihat kayak kamu banyak hal yang kamu nggak tahu dari orang ini. Dan aku lihat setelah kamu tahu dan mungkin kamu stalking atau mungkin kamu kepoin orang ini, kamu ngerasa tidak worth it untuk stay sama hubungan ini. Kamu ngerasa kayak lebih baik ditinggalkan atau lebih baik kayak tidak lagi berharap seperti itu. Memang akan ada rasa kecewa, ada kartu Five of Cups, aku merasa ada disappointment, jadi aku merasa kayak ada kekecewaan, ada kesedihan, ada benar-benar kecewa, overthinking gitu. Dan aku lihat juga kayak pikiran kamu tuh seolah menyalahkan diri kamu, kenapa sih saya selalu ketemu sama orang kayak gini, kayak gitu. Padahal sebenarnya ya
kayak orang ini datang adalah untuk menguji atau mungkin ada karma di antara kalian. Jadi intinya di sini aku lihat orang ini datang tapi kamu masih belum tahu apa sih yang dia tutupin, apa sih sebenarnya jati diri dia kayak gitu. Jadi kamu mungkin akan mengetahuinya dalam waktu dekat, dan ya memang aku lihat sih tandanya nggak memuaskan gitu. Kamu mengetahui sesuatu yang memang tidak memuaskan atau bikin kamu ya patah hati atau mungkin kecewa. Intinya ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai sama ekspektasi kamu kayak gitu. Oke, the next card ada kartu Paradise ya. Jadi ada kartu Paradise, jadi happiness, expansion, joy, enjoying each other. Nah ini, aku lihat kamu tuh udah nyaman banget sama orang ini. Jadi udah yang bener-bener yang kayak udah mimpinya mungkin udah jauh kayak gitu, ekspektasinya udah jauh, cuman ternyata tidak sesuai sama ekspektasi kamu. Ada kartu engagement ring. Jadi aku ngelihat mungkin ini karena general, jadi bisa saja dari si dia sudah punya pasangan tetap gitu, atau kamu sudah punya pasangan juga, sudah menikah gitu, jadi sudah sama-sama menikah, atau kalian merencanakan ke arah sana, kayak seolah dia tuh serius banget, padahal sebenarnya dia juga masih nggak tahu gitu, masih kayak dia menutupi sesuatu, intinya gitu. Ada kartu the phoenix. Jadi ini bisa di transformation atau perubahan pikiran, di big transformation. Jadi aku lihat sini akan terjadi perubahan pikiran dari kamu tentang hubungan ini. Jadi kayak kamu mencoba untuk kayak mengetahui lebih dalam apa sih yang terjadi, atau apa sih, pantas nggak sih ini untuk dipertahanin kayak gitu. Walaupun kalian udah sama-sama nyaman kalau aku lihat di sini. Jadi ada beberapa faktor yang aku lihat yang mungkin akan mempengaruhi atau mungkin akan kebuka gitu. Ada kartu masalah finansial dan karir. Jadi mungkin ada ketidakjujuran soal finansial atau karir, intinya akan terbuka kayak gitu. Ada kartu past life relationship. Jadi aku ngerasa juga masalah tentang masa lalu, mantan, atau suatu hal yang sifatnya tentang masa lalu itu akan kebuka gitu ya. Ini kartu new love di sini, dimana entah kenapa new love ini aku ngerasa kayak dia punya lebih dari satu, atau mungkin kamu juga punya cadangan lain kayak gitu. Jadi intinya aku rasa ini hubungan yang tidak hanya dia fokus ke kamu, tapi ada banyak percabangan kayak gitu. Jadi mungkin ini akan membuat kamu merasa kayak apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Jadi aku lihat sih pile 3 ini akan banyak diuji, untuk sebenarnya bukan diuji tapi lebih banyak disadarkan gitu ya, diberikan pelajaran oleh semesta bahwa begini loh gitu caranya kamu untuk menilai seseorang kayak gitu. Oke, itu untuk pile 3. Jadi hubungan kedepannya atau perkembangannya adalah dimana tentang pengungkapan atau tentang mengenal lebih dalam gitu, jati diri atau mengenal lebih dalam dari pasangan kamu kayak gitu. Oke, thank you for watching my video. Don't forget to comment, subscribe, and like. Bye.